Kehebohan ini bermula ketika sebuah tayangan perdana pada channel RGTV, ini Rocky Gerung tampil mewawancarai Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Dalam tayangan itu Rocky Gerung tampil sebagai pewawancara, tepatnya sebagai partner dialog dengan Luhut. Benar, Bung Rocky Gerung tampil tidak seperti biasanya. Garang ketika bertemu dengan lawan debatnya atau tajam dan sinikal ketika tampil saya wawancarai di channel Rocky Gerung Official. Pak Luhut dan Bung Rocky Gerung itu dialog, duduk bersama dengan ada yang datar, bicara tentang bagaimana menatap Indonesia pasca 2024. Dialog panjang itu ditampilkan dalam 2 episode dan kemudian tampil dalam tayangan berikutnya ditampilkan secara full. Tayangan inilah yang mengundang kehebohan. Saya mencoba memahami mengapa kemudian banyak sekali yang kesal, marah, uring-uringan, dan melemparkan sumpah serapah ke Bung Rocky, baik di WhatsApp group, maupun yang langsung ke Japri ke saya. Di WhatsApp group ada yang saya tanggapi, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Meminjam pernyataan seorang sahabat diaspora nih, sahabat-sahabat yang tinggal di luar negeri, dia menyatakan begini, suasana hati rakyat dengan rezim Jokowi saat ini sudah sampai pada taraf tidak ada ruang untuk dialog. Sikap ini muncul akibat akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan rezim yang jauh dari semua kepentingan rakyat. Dan walaupun kemudian dikritik sampai diunjuk rasa dan sebagainya, ya pemerintah tetap jalan terus gitu, seperti pepatah bahwa anjing menggonggong kafilah berlalu. Apakah dengan sikap kritisnya yang konsisten, bahkan dalam tayangan Rocky Gerung Official ini kan Anda kalau mengikuti terus sampai 2 kali sehari, ya. Rocky Gerung itu tiba-tiba saja berubah setelah bertemu dengan Pak Luhut dan juga ketemu Pak Wali Gibran, Mas Wali Gibran gitu. Mari saya ajak Anda untuk melihat kilas balik sejenak ya. Sesungguhnya sebagai pemikir, sebagai aktivis, andai saja Rocky Gerung itu tertarik atau punya syahwat kekuasaan, dia itu sudah bisa melakukan sejak dulu, setidaknya pada awal reformasi. Kenapa mesti nunggu sampai masa Pak Jokowi ya? Rocky Gerung ini adalah sahabat dari Gus Dur, ya, Presiden Abdurrahman Wahid. Dia bersama dengan Gus Dur ini dan juga Profesor Azumadi Azra pernah mendirikan namanya Setara Institute. Dengan kalangan PDIP dia juga dekat. Dia pernah menjadi pengajar di Megawati Institute. Dia ini sangat memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno. Karena itu dia sekarang dengan leluasa juga bisa mengkritik bahwa kader PDIP sekarang tidak memahami pemikiran Bung Karno yang disebut sebagai marxisme. Dengan Presiden SBY apalagi ini ya, termasuk dengan Partai Demokrat. Rocky Gerung ini punya kedekatan khusus. Dia adalah teman diskusi Pak SBY yang karena mereka ini sama-sama punya ketertarikan tentang pemikiran dan tentang buku-buku baru. Biasanya kalau ada buku baru yang sangat menarik mereka akan bertemu dan mendiskusikannya gitu. Nanti dengan begitu nanti dia juga disebut dikooptasi oleh Demokrat gitu ya. Bagaimana dengan Jokowi? Rocky Gerung itu pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni Pilpres 2019, dia menjadi pendukung Pak Jokowi, bahkan membantu merumuskan beberapa program Jokowi yang kemudian dikenal sebagai nawacita. Namun dalam perjalanan waktu, dia tidak menunjukkan sesuai dengan harapannya. Sebagai tokoh sipil yang diharapkan memperkuat demokrasi, malah menunjukkan tanda-tanda memperlemah demokrasi. Kemudian Rocky Gerung ini menarik diri sebagai pendukung Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Benu Arif dari Forum News Network. Sampai pagi ini ya, hari Ahad tanggal 25 September 2022 itu sejumlah pesan melalui jalur pribadi atau yang sering disebut Japri sampai telepon tuh masih terus masuk ke saya. Saya dibombardir dengan pernyataan, hujatan, cemoohan terhadap Bung Rocky Gerung. Ini partner ngobrol saya di Rocky Gerung Official Forum News Network yang baru saja bertemu dan membuat konten dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan dan kemudian dikunjungi oleh putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Pernyataan yang netral tapi dengan nada ingin tahu, ini nada tahunya dengan nada yang tinggi ya, nada itu menyatakan begini, ada apa dengan Rocky Gerung, Mas Hersu? Ada yang menyampaikan dengan nada yang sangat keras, oh ternyata hanya segitu kelasnya Rocky Gerung.
akhirnya mendekat dan tunduk juga pada kekuasaan. Bosan jadi oposisi, Rocky Gerung cari panggung baru dan cari cuan. Itu sih belum seberapa, tapi ada juga yang langsung menuduh bahwa Rocky Gerung itu adalah agen kekuasaan yang selama ini diselundupkan ke kelompok oposisi. Saya sudah lama curiga mengapa orang yang satu ini ngomong apa saja, tapi tidak pernah ditangkap. Padahal aktivis yang lain baru kritik sedikit terhadap pemerintah langsung ditangkap dan masuk penjara. Kritik keras itu tak juga mereda. Berarti saya bersama Bung Rocky Gerung itu sudah membuat konten khusus menjelaskan soal ini. Anda bisa nonton ya di sini di channel Rocky Gerung. Kehebohan ini bermula ketika sebuah tayangan perdana pada channel RGTV, ini Rocky Gerung tampil mewawancarai Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Dalam tayangan itu Rocky Gerung tampil sebagai pewawancara, tepatnya sebagai partner dialog dengan Luhut. Benar, Bung Rocky Gerung tampil tidak seperti biasanya. Garang ketika bertemu dengan lawan debatnya atau tajam dan sinikal ketika tampil saya wawancarai di channel Rocky Gerung Official. Pak Luhut dan Bung Rocky Gerung itu dialog, duduk bersama dengan ada yang datar, bicara tentang bagaimana menatap Indonesia pasca 2024. Dialog panjang itu ditampilkan dalam 2 episode dan kemudian tampil dalam tayangan berikutnya ditampilkan secara full. Tayangan inilah yang mengundang kehebohan. Saya mencoba memahami mengapa kemudian banyak sekali yang kesal, marah, uring-uringan, dan melemparkan sumpah serapah ke Bung Rocky, baik di WhatsApp group, maupun yang langsung ke Japri ke saya. Di WhatsApp group ada yang saya tanggapi, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Meminjam pernyataan seorang sahabat diaspora nih, sahabat-sahabat yang tinggal di luar negeri, dia menyatakan begini, suasana hati rakyat dengan rezim Jokowi saat ini sudah sampai pada taraf tidak ada ruang untuk dialog. Sikap ini muncul akibat akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan rezim yang jauh dari semua kepentingan rakyat. Dan walaupun kemudian dikritik sampai diunjuk rasa dan sebagainya, ya pemerintah tetap jalan terus gitu, seperti pepatah bahwa anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya pikir Anda juga pasti sepakat ya dengan penilaian ini. Saya sebut saja mulai dari yang terbaru, itu kenaikan harga BBM sampai rencana pemerintah menghapuskan gas bersubsidi dan mendorong rakyat untuk migrasi ke kompor listrik. Semua ini orientasinya bukan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan rakyat, tapi lebih pada menyelamatkan APBN dan keuangan pemerintah. Konyolnya publik itu langsung bisa menyaksikan APBN dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak dibutuhkan, mulai dari kereta api cepat, Jakarta-Bandung, ibu kota negara baru, pembangunan jalan tol yang selalu dibangga-banggakan sebagai infrastruktur, padahal itu sebenarnya bisnis ya. Dan kemudian situasinya itu kian diperburuk oleh perilaku Presiden Jokowi sebagai seorang presiden yang kata-katanya nggak pernah bisa dipegang. Antara ucapan dan perbuatannya itu tidak pernah selaras. Sampai-sampai almarhum Profesor Azumati Azra, Ketua Dewan Pers yang baru wafat, itu mengingatkan kita semua dengan kaidah fikih, bagaimana caranya memahami pernyataan Pak Jokowi. Ya, ini yang dikenal dalam kaidah fikih sebagai mafhum mukhalafah, atau diartikan dengan cara yang terbaik. Kalau ekonomi mereket, itu artinya akan nyungsep. Kalau APBN sangat kuat dan pemerintah akan terus mensubsidi BBM, itu artinya BBM akan dinaikkan. Kita bisa membuat daftar panjang soal pernyataan Pak Jokowi yang bermakna sebaliknya. Belum lagi bila ditambah dengan janji-janji kampanyenya yang ya sebagian besar tidak dipenuhinya. Tidak mengherankan bila banyak orang yang semula berada di barisan pendukung Pak Jokowi itu sekarang balik kanan. Salah satunya tadi itu adalah almarhum Profesor Azumati Azra. Dia ini pendukung Jokowi yang kemudian berubah menjadi pengkritik keras Pak Jokowi. Nah, dalam situasi psikologi rakyat seperti itu, terutama kalangan oposisi yang kejengkelannya itu sudah sampai di ubun-ubun, tiba-tiba saja Bung Rocky Gerung itu duduk bareng, ngobrol dengan Pak Luhut, dialog. Dan kemudian yang bikin orang kaget lagi, tiba-tiba saja Gibran datang bertandang ke rumah Bung Rocky Gerung di kawasan Bojongkoneng, Sentul. Orang itu tentu saja tidak bisa melepaskan ini sebagai sebuah rangkaian. Jadi bukan berdiri sendiri Pak Luhut sendiri, kemudian Gibran sendiri. Orang melihat bahwa setelah Pak Luhut ketemu dengan Bung Rocky Gerung, kemudian ada lampu hijau dan kemudian menyusul Gibran yang datang. Ini rumah Bung Rocky Gerung ini memang sudah menjadi rumah apa yang ikonik, sudah jadi monumental gitu ya. Karena rumah di kaki Bukit Hambalang yang hampir digusur oleh Sentul City itu selama ini itu sudah jadi simbol perlawanan. Karena ini tempat para tokoh oposisi berkumpul, tempat mahasiswa menggali kesegaran pemikiran,
Tapi sebenarnya bukan hanya itu ya, sungguh tempat ini juga tempat berkumpul semua orang. Sekali waktu Anda nggak perlu kaget kalau tiba-tiba ada asosiasi dokter, asosiasi pilot, bahkan juga asosiasi pramugari, emak-emak, dan orang semua dari berbagai spektrum. Kecuali saya kira mereka yang bergerombol di dalam kekuasaan itu berkumpul di rumah Rocky Gerung di Bojongkoneng di kaki Gunung Hambalang ya. Wajar kemudian banyak yang mengerenyitkan kening, marah-marah, memaki, mengumpat bahwa Rocky Gerung itu sudah menjual diri pada kekuasaan. Kepada mereka yang bertanya langsung, saya mengingatkan untuk tidak segera mengambil kesimpulan hanya dari 1-2 tayangan atau 1-2 peristiwa. Tapi namanya orang lagi kesel, lebih sebel, lagi kecewa, ya tentu saja sulit ya untuk menerima penjelasan saya itu. Mari kita kalau mau saya ajak, ini kalau Anda masih mau ya, melihatnya secara fair, track record dari Rocky Gerung yang kini sudah memasuki usia 63 tahun nih. Mari saya tunjukkan 1-2 contoh saja. Tidak lama setelah tayangan heboh tayangan wawancara dengan Pak Luhut, Anda bisa cari lagi deh. Dalam perbincangan saya dengan channel Rocky Gerung Official itu, Bung Rocky dengan santai leluasa seperti biasa mengkritik pengangkatan Pak Luhut Panjaitan sebagai penanggung jawab konversi kendaraan listrik. Ini saya kira jabatan yang ke berapa puluh kali ini. Kalau seingat saya ini 27, tapi mungkin jangan-jangan saya terlewat, mungkin lebih dari 27 ya. Bukan jabatan tanggung jawab yang diberikan pada Pak Luhut oleh Pak Jokowi. Tetapi yang tentu saja menyedot perhatian publik itu pada saat bersamaan itu kan keponakan Pak Luhut Panjaitan, yakni Pandu Sahrir, itu melakukan jumpa pers bahwa dia siap menggelontorkan 2 juta kendaraan bermotor. Dia bekerja sama dengan Goto. Nah, kita tahu di Goto ini adalah perusahaan ya milik para penguasa, karena kalau Gojek tentu salah satu sahamnya dimiliki oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, sementara yang lainnya juga itu ada kakak dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir, yakni Boy Thohir. Ditambah juga tadi kerjasama dengan Pandu Sahrir, keponakan dari Pak Luhut. Ini kan orang kemudian nggak salah dong kalau menyebut kok lu lagi gitu ya. Tapi Bung Rocky masih tetap bisa mengkritik itu. Sehari setelah bertemu dengan Gibran, Bung Rocky Gerung juga dengan entengnya mengkritik berbagai kebijakan Presiden Jokowi, termasuk menaikkan harga BBM dan konversi kompor listrik. Itu hanya 2 contoh ya yang saya berikan dengan Luhut maupun dengan Gibran yang sekali lagi menunjukkan bahwa pertemuan itu tidak akan mengurangi sikap kritisnya. Secara pribadi ini saya ingin memberikan testimoni mengapa saya sendiri tidak yakin, tidak percaya figur seperti Rocky Gerung adalah figur yang pragmatis, apalagi oportunis dan menghamba kekuasaan hanya sekedar untuk mendapatkan remeh-remeh rente ekonomi. Saya kenal Bung Rocky Gerung ini bukan setahun 2 tahun loh ya. Dari sisi usia dia memang lebih senior dari saya. Usia kami itu terpaut 4 tahun. Jadi ya tidak terlalu jauh lah ya. Lingkup pergaulan dan pertemanan saya sejak masih menjadi aktivis pers mahasiswa pada dekade 80-an sampai kemudian saya bekerja menjadi wartawan profesional di perusahaan itu juga selalu beririsan. Jadi kurang lebih 30 tahun, bahkan mungkin sudah 40 tahunan ya. Memang tidak terlalu intens, tapi kami saling mengenal dan dia tahu lingkungan saya tahu lingkungan dia, dan dalam beberapa tahun terakhir ini kami bekerja sama secara erat di media yang kita rintis namanya Forum News Network FNN. Sebuah media independen yang dibangun oleh sejumlah wartawan senior, para aktivis sebagai bentuk keprihatinan karena independensi pers dan kooptasi pemilik modal dan penguasa. Jadi di FNN ini nggak ada pemilik modalnya, nggak ada pemilik modal utama gitu ya. Semua kita patungan lah. Ada yang modal pemikiran, modal tempat dan sebagainya. Gitu. Pokoknya ini betul-betul adalah sebuah media yang dikelola secara kolektif kolegial. Tidak ada pemegang saham utama. Saya di Dewan Redaksi, Bung Rocky Gerung itu kalau Anda baca di daftar di FNN itu, daftar redaksinya itu bersama sejumlah aktivis senior seperti Bang Hariman Siregar, apalagi ya Natalius Pigai, Saganda Nainggolan, Dr. Ahmad Yani. Saya apalagi Anda bisa baca banyak sekali di situ. Mereka ini berada di Dewan Pakar. Banyak yang menilai, terutama tentu saja pendukung Pak Jokowi, menyebut kami ini di FNN ini adalah tempat berkumpulnya para pembenci atau haters Pak Jokowi. Sebuah penilaian yang saya kira simplistis dan tidak
memahami bahwa fungsi media adalah sebagai pengkritik pemerintah, dan dalam dunia yang demokratis itu diperlukan sebagai the watchdog atau anjing penjaga demokrasi. Tapi bukan hanya Anda dari kalangan awam saja yang mengkritik kami seperti itu, bahkan dari kalangan teman-teman media yang sekarang bergerombol menjadi pendukung Pak Jokowi, kami pun dianggap seperti itu, dipersepsikan sebagai pembenci, bukan sebagai mitra yang selalu mengkritik Pak Jokowi. Jadi media itu memang harus tetap kritis pada siapapun yang memerintah. Hanya kebetulan sekarang yang memerintah adalah rezim pemerintahan Jokowi. Jadi ya kita kritiknya kepada Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo kemudian menjadi bagian dari rezim pemerintahan Jokowi, ya kita lakukan kritik juga terhadap Pak Prabowo. Nah, kebetulan pula selama hampir 2 periode pemerintahan Jokowi ini, semua indikator ekonomi, semua indikator demokrasi itu mengalami pemburukan. Kohesi bangsa juga diperburuk oleh pembelahan yang disponsori oleh pemerintah. Dan yang terakhir ini sekarang justru juga ditampil lengkap karena ditambahi dengan pemburukan-pemburukan di sektor perekonomian. Nah, dari sisi demokrasi, khususnya menjelang akhir masa jabatannya, kita menyaksikan bagaimana Pak Jokowi dan konco-konconya itu dengan berbagai cara itu mencoba memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode. Kita tidak tahu, andai saja itu berhasil, Pak Jokowi berhasil memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode, mungkin dia akan nambah lagi 4 periode, 5 periode, 6 periode, atau 7 periode, seperti pada masa Pak Harto dulu ya. Apakah dengan sikap kritisnya yang konsisten, bahkan dalam tayangan Rocky Gerung Official ini kan Anda kalau mengikuti terus sampai 2 kali sehari, ya. Rocky Gerung itu tiba-tiba saja berubah setelah bertemu dengan Pak Luhut dan juga ketemu Pak Wali Gibran, Mas Wali Gibran gitu. Mari saya ajak Anda untuk melihat kilas balik sejenak ya. Sesungguhnya sebagai pemikir, sebagai aktivis, andai saja Rocky Gerung itu tertarik atau punya syahwat kekuasaan, dia itu sudah bisa melakukan sejak dulu, setidaknya pada awal reformasi. Kenapa mesti nunggu sampai masa Pak Jokowi ya? Rocky Gerung ini adalah sahabat dari Gus Dur, ya, Presiden Abdurrahman Wahid. Dia bersama dengan Gus Dur ini dan juga Profesor Azumadi Azra pernah mendirikan namanya Setara Institute. Dengan kalangan PDIP dia juga dekat. Dia pernah menjadi pengajar di Megawati Institute. Dia ini sangat memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno. Karena itu dia sekarang dengan leluasa juga bisa mengkritik bahwa kader PDIP sekarang tidak memahami pemikiran Bung Karno yang disebut sebagai marxisme. Dengan Presiden SBY apalagi ini ya, termasuk dengan Partai Demokrat. Rocky Gerung ini punya kedekatan khusus. Dia adalah teman diskusi Pak SBY yang karena mereka ini sama-sama punya ketertarikan tentang pemikiran dan tentang buku-buku baru. Biasanya kalau ada buku baru yang sangat menarik, mereka akan bertemu dan mendiskusikannya gitu. Nanti dengan begitu nanti dia juga disebut dikooptasi oleh Demokrat gitu ya. Bagaimana dengan Jokowi? Rocky Gerung itu pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni Pilpres 2019, dia menjadi pendukung Pak Jokowi, bahkan membantu merumuskan beberapa program Jokowi yang kemudian dikenal sebagai nawacita. Namun dalam perjalanan waktu, dia tidak menunjukkan sesuai dengan harapannya. Sebagai tokoh sipil yang diharapkan memperkuat demokrasi, malah menunjukkan tanda-tanda memperlemah demokrasi. Kemudian Rocky Gerung ini menarik diri sebagai pendukung Pak Jokowi. Namun pada Pilpres 2019 itu Rocky Gerung berada dalam kubu Prabowo Sandi. Namun sekali lagi orientasinya itu bukan pada kekuasaan. Pada sebuah kampanye di Taman Mini yang dilaksanakan oleh sejumlah alumni perguruan tinggi, aliansi alumni perguruan tinggi di Indonesia, itu pada waktu itu saya ingat sekali, Bung Rocky Gerung ini diminta untuk menyampaikan sambutannya, dan di situ di depan banyak orang, di depan Pak Prabowo sendiri, dia menyatakan bahwa 12 menit setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, dia akan melancarkan kritik. Seperti kita ketahui, Pak Prabowo tidak terpilih, dia malah bergabung menjadi salah satu pembantu Presiden Jokowi. Sikap Rocky Gerung jelas, dia sangat keras mengkritik Prabowo. Sebagai sesama tetangga di kawasan Sentul, Jawa Barat, Pak Prabowo itu tinggal di atas bukit, ya, dan Bung Rocky di kaki Bukit Hambalang, itu tidak menghalangi kritik Bung Rocky Gerung terhadap Pak Prabowo. Tetapi yang Anda perlu catat, hubungan keduanya juga tetap berjalan dengan baik. Pak Prabowo juga berkunjung dan ngobrol di rumah Bung Rocky Gerung, itu malah bisa berjam-jam. Durasinya saya kira lebih lama lah dibandingkan dengan Gibran yang hanya 2 jam. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang mengenal cukup dekat Bung Rocky Gerung, saya kok sama sekali tidak khawatir dia tergoda terhadap kekuasaan maupun kekayaan. Kalau toh dia kemudian terbukti tergoda, pasti saya akan menjadi orang pertama juga yang mengingatkan. Tetapi
saya memahami ada kekecewaan, tetapnya kekhawatiran terhadap seorang Rocky Gerung akan berubah karena bertemu dengan Luhut dan Gibran. Bergabungnya Prabowo dan kemudian diikuti Sandiaga Uno ke kabinet Jokowi ini sudah merupakan pukulan, atau tepatnya mereka rasakan sebagai pengkhianatan yang sangat menyakitkan, terutama bagi kalangan mak-mbak ya. Apalagi bila ditambah nanti gitu ya dengan pengkhianatan Rocky Gerung, salah satu ikon perlawanan yang kini masih tersisa. Ngomong-ngomong, ini bukan hanya kalangan oposan yang kecewa atau tadi saya sebut sebagai tepatnya khawatir. Kalangan pendukung Presiden Jokowi, khususnya para buzzer juga ketar-ketir loh dengan pertemuan tersebut. Anda kalau sempat lihat, perhatikan deh gorengan mereka di media sosial maupun konten-konten yang mereka buat. Walaupun yang tersurat itu melecehkan, tapi yang jelas yang tersirat itu mereka pasti sangat khawatir gitu ya. Tapi banyak juga yang mengatakan, wah ini tanda-tanda ada perubahan dari rezim. Apakah rezim ini sudah mengakhiri, sudah mendekati titik-titik dari akhir kekuasaannya? Ada yang menyatakan begitu. Memang Anda kalau tidak terlalu kenal dekat dengan Bung Rocky Gerung, mungkin Anda bisa salah menilai Bung Rocky Gerung karena dia ini memang dekat dengan semua kalangan, terutama kalangan-kalangan kritis sekarang. Dia misalnya nanti suatu saat Anda bisa ketemu dia memberikan ceramah di PKS, misalnya memberikan pembukaan untuk KS, atau dia kemudian tampil di Gelora, di Partai Gelora. Kemudian juga dia tiba-tiba dia juga tampil di channel yang dikelola oleh Golkar. Tapi itulah memang Bung Rocky Gerung. Jadi saya mesti memberikan disclaimer pada Anda bahwa saya membuat konten ini tanpa diminta atau tanpa konsultasi dengan Bung Rocky Gerung. Ini Bung Rocky Gerung hari ini sedang ada di Jepang ya, di Tokyo itu untuk sebuah seminar. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.